Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan teknik analisis statistik deskriptif menggunakan SPSS. Sebelumnya, saya share screen dulu. Jadi, saya sudah punya data demografi responden dalam format Excel ya. Di sini terdapat 5 kategori, yaitu kategori gender, domisili, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan rata-rata pengeluaran per bulan. Sebelumnya data ini sudah saya kode ya. Jadi contoh 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, seperti itu. Nah, di lembar kedua ini saya sudah tuliskan kode dan kategori yang saya gunakan pada data demografi kali ini. Oke, sebelumnya sedikit pengetahuan ya. Jadi statistik deskriptif ini memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, kemudian nilai penyimpangan atau deviation standar atau kita mengenalnya standar deviasi, kemudian nilai maksimum dan nilai minimum. Minimal 4 elemen ini harus ada ya di dalam skripsi ataupun tesis ya. Nah, untuk langkah-langkahnya, ini adalah langkah-langkah yang akan kita klik di SPSS ya. File open data dan data harus berupa format Excel, seperti itu. Nah, kita langsung buka SPSS-nya saja. Seperti ini saya menggunakan SPSS 25 ya. Mau SPSS berapapun bebas, kurang lebih langkahnya akan sama. Nah, di sini saya impor data terlebih dahulu atau input data terlebih dahulu, file, kemudian open, kemudian data. Ya, file, open, data. Nah, pilih di folder mana data disimpan, kemudian file of type silahkan disesuaikan. Di sini SPSS hanya membaca data Excel ya. Klik data yang akan diolah, saya klik data demografi responden, kemudian open. Tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini. Ada data view dan ada variabel view. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk klik analyze-nya ya, itu bisa di data view ataupun di variable view. Bebas. Nah, di sini saya menggunakan di data view. Kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian frequencies. Analyze, descriptive statistik, kemudian frequencies. Kita klik. Nah, di sini kita masukkan ya seluruh item yang akan kita olah. Ada gender, usia, domisili, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan rata-rata pengeluaran. Kemudian kita masukkan seperti ini ke dalam kolom variabel. Kita klik statistik, kemudian kita centang mean, median, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum. Oh ya, median bisa dicentang, bisa enggak ya. Nah, kemudian continue. Untuk charts, kita bisa klik, kita pilih bentuk bar chart, pie chart, atau histogram. Di sini saya memilih bentuk bar chart. Kita klik, di sini kita bisa memilih frekuensi ataupun percentage. Tergantung kita akan menampilkan dalam angka yang sebenarnya, maka kita pilih frekuensi. Atau kalau kita akan menampilkan data dalam bentuk persentase, kita bisa pilih percentage. Di sini saya misal memilih frekuensi, jadi nominal yang sesungguhnya atau jumlah data yang sesungguhnya. Kemudian continue. Nah, setelah itu kita oke. Nah, di sini akan muncul halaman output SPSS ya. Di sini dapat kita lihat, di sini data sudah diolah. Oke, contohnya n valid berarti ada 30 jumlah data totalnya seperti ini ya. Kemudian ini ada rata-rata, kemudian median, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum. Nah, ini akan diuraikan berdasarkan setiap kategori. Ada kategori gender, berarti misal 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Berarti ada 11 responden berjenis kelamin laki-laki dan 19 responden berjenis kelamin perempuan.
ketika di persentase, laki-laki sekitar 36,7%, perempuan 63,3%. Seperti itu. Sama, usia juga ada klasifikasinya ya. Jadi, valid 1 itu adalah kategori pertama. Kategori pertama itu rentang misal usia 16 sampai 25 tahun. Itu ada 17 orang, ketika dipersentasekan sekitar 56,7%, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini akan muncul bar chart-nya. Ini yang biasanya dilampirkan juga di skripsi ataupun di tesis ya, baik di lampiran ataupun di dalam badan skripsi. Tapi biasanya di lampiran sih. Ini gender seperti ini, usia ya, ada 4 golongan atau 4 level, domisili, pendidikan terakhir, pekerjaan, rata-rata pengeluaran per bulan. Nah, kita balik ke slide sebentar untuk membaca interpretasinya. Nah, tadi kan kita menggunakan frekuensis ya. Jadi, menu fitur dengan frekuensis ini, itu adalah untuk mencari kategori atau opsi yang paling dominan atau yang paling banyak dengan melihat nilai frekuensi atau persentase. Jadi tadi kan kita memilih tuh, frekuensis atau percentage. Nah, ini fungsinya adalah untuk melihat, nilai frekuensi atau persentasenya, seperti itu. Kalau untuk fitur deskriptif ya, ini biasanya digunakan untuk mengolah statistik deskriptif untuk, data kuesioner. Jadi untuk mengolah hasil kuesioner, seperti itu. Oke, itu untuk statistik deskriptif, data demografi. Nah, sekarang saya ingin mengolah untuk statistik deskriptif, kuesioner ya. Jadi kita buka file baru, file, open, data. Nah, saya cari, untuk kuesioner. Jangan lupa diganti dulu file of types-nya. Ini, saya pilih data kuesioner. Kemudian open. Oke. Seperti ini. Oh ya, saya perlu tunjukkan terlebih dahulu untuk data kuesioner. Jadi data kuesioner juga harus dikode ya sebelumnya. Sebentar. Jadi misal, ini adalah variabel PI atau personalisasi iklan. Di sini ada 5 instrumen atau 5 indikator atau 5 pertanyaan, di sini sudah dikode. Misal 5 untuk sangat setuju, 4 untuk setuju, 3 untuk netral, 2 untuk tidak setuju, dan 1 untuk sangat tidak setuju. Ini sudah dikodekan, kemudian dirata-ratakan menggunakan rumus average. Jadi seperti ini ya. Average, kalian klik PI1, kemudian di-drag hingga PI5, kemudian enter. Akan keluar hasilnya 4,8, kemudian di-drag ke bawah ya. Seperti itu. Oke, kita langsung saja olah, di SPSS ya. Ini seperti ini, data yang sudah saya impor di SPSS. Kemudian saya analyze, deskriptif statistik, kemudian saya pilih deskriptif. Analyze, deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Oke. Nah, di sini saya masukkan seluruh indikatornya kecuali yang berbentuk seperti ini ya. Nih saya masukkan. Jadi personalisasi iklan terdapat 5 indikator. Kemudian KW atau ketepatan waktu terdapat 4 indikator. Kemudian nilai iklan ada 3 indikator ya. Jadi yang dimasukkan yang bentuknya seperti balon ini ya. Oke, setelah itu kita pilih option. Kita centang nilai min, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum. Kemudian continue. Setelah itu, oke. Nah, di sini akan muncul data statistik deskriptif untuk data kuesioner. Misal, di sini ada nilai N, artinya jumlah sampel. Ada 30 jumlah sampel ya. Nah, nilai minimumnya 3, berarti untuk pertanyaan personalisasi iklan, pertanyaan pertama itu
responden paling rendah dia menjawab 3 atau netral. Kemudian paling tinggi dia menjawab sangat setuju, di situ poinnya adalah 5. Sedangkan rata-ratanya adalah 4,07. Kemudian standar deviasinya adalah 0,785. Nah, yang paling penting itu tidak hanya sekedar bisa mengolah datanya, tapi juga bisa menginterpretasikannya. Kita kembali lagi ke PPT. Nah, di sini dapat kita lihat nilai rata-rata itu meninjau atau menganalisis persepsi responden secara umum. Kemudian, yang dibutuhkan itu adalah nilai rata-rata dan nilai standar deviasi untuk diperbandingkan. Jika nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata, maka penyimpangannya rendah atau bisa dibilang datanya baik gitu. Kemudian jika nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata, maka penyimpangannya tinggi. Kita lihat ya. Di sini dapat kita ketahui untuk personalisasi iklan ya, untuk pertanyaan pertama, di sini nilai min-nya 4,07 atau mendekati 5. Maka persepsi responden terhadap pertanyaan pada personalisasi iklan yang pertama itu persepsinya baik. Nah, kemudian kita perbandingkan. Standar deviasi nilainya lebih rendah daripada nilai min, maka penyimpangannya rendah. Seperti itu. Contoh lagi, misal di ketepatan waktu. Ada 30 responden yang menjawab ya, terkait dengan ketepatan waktu untuk indikator pertama. Kalau ini sudah pasti nilainya 30 karena ketika mereka mengisi di Google Form itu kan pasti kita klik tanda wajib. Jadi kalau mereka nggak ngisi nggak mungkin data itu bisa tersubmit kan. Nah, lagi, nilai minimumnya 2 dan nilai maksimumnya 5. Berarti paling rendah untuk ketepatan waktu pertanyaan pertama, responden menjawab tidak setuju, seperti itu. Karena di sini kodenya 2. Kemudian untuk maksimumnya mereka menjawab sangat setuju. Nah, nilai rata-ratanya 3,90 ya, masih di atas 2,5 atau kalau 5 itu kan dibagi 2, 2,5 ya. Jadi ini persepsinya secara umum 3,90. Nah, ketika diperbandingkan dengan nilai standar deviasi, di sini 0,759, maka 0,759 lebih rendah dari 3,90, maka penyimpangannya adalah rendah. Jadi, seperti itu ya untuk analisis statistik deskriptif. Teman-teman harus bisa mengolahnya dan tentunya harus bisa menginterpretasikannya. Oke? Cukup sekian video dari saya terkait statistik deskriptif. Selamat mencoba. Terima kasih.